Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, tadi saya sudah sowan atau datang ke kantor desa Bantul atau kantor kelurahan Bantul guna mewawancara tentang alokasi dana desa guna untuk pencegahan atau penanggulangan virus corona ini. Nah, alhamdulillah tadi saya sudah bertemu di Kelurahan Bantul. Tadi ketemu dua orang. Yang pertama itu adalah Bu Retno. Beliau itu selaku cari di Desa Bantul, Kelurahan Bantul. Yang kedua itu ada Pak Nanda. Ya, Pak Nanda itu juga dari Kami Tua di Kelurahan Bantul. Nah, tapi mohon maaf untuk Bu Cari, Bu Retno itu beliau tidak berkenan untuk diambil videonya. Jadi tapi saya tetap mewawancarai beliau dan di video ini nanti akan saya sampaikan hasil wawancara saya kepada Bu Retno. Tetap karena Bu Retno tidak mau di video, oleh karena itu saya mencari orang lain, yaitu ketemulah Pak Nanda, dan Pak Nanda berkenan untuk di video, dan nanti videonya akan saya tampilkan setelah saya memaparkan hasil wawancara saya bersama Bu Cari atau Bu Retno itu tadi. Nah, tadi saya sudah sempat bertemu Bu Retno dan mewawancarai beliau tentang beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau. Yang pertama itu tentang berapa sih besaran dana yang diterima atau dana desa yang diterima oleh Desa Bantul atau Kelurahan Bantul ini. Lalu beliau menjawab, Bu Retno ini menjawab bahwa pada tahun 2020 Desa Bantul itu menerima dana sebesar 1.166.117.000 rupiah. Seperti itu. Itu dana desa yang diterima oleh Desa Bantul tahun 2020. Nah, nanti datanya akan saya tampilkan di sini karena tadi saya juga sempat memfoto pamflet atau banner yang dipaparkan atau yang ditampilkan oleh Desa Bantul itu di depan kantor Desa Bantul. Dan nanti akan saya tampilkan. Lalu di tahun 2021 ini Kelurahan Bantul atau Desa Bantul itu mendapatkan dana sebesar 1.341.553.000 itu untuk tahun 2021. Lalu saya bertanya juga kepada Ibu Retno bahwa alokasi awal di tahun 2020 atau program kerja atau program-program yang telah di planning di tahun 2020 itu apa saja? Karena kan kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini di awal 2020 itu belum menjadi wabah yang besar di Indonesia gitu. Jadi mungkin kan masih dari kelurahan itu masih memiliki program kerja yang lain. Nah, saya tanya seperti itu. Lalu beliau itu menjawab ada setidaknya 4 program yang diutamakan, itu adalah meliputi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, di dalam kesehatan ini Kelurahan Bantul itu melakukan adanya sebuah posyandu dan juga dana kesehatan seperti itu. Lalu untuk bidang pendidikan ini ada PAUD, lalu ada penyuluhan, lalu ada penyuluhan pendidikan, dan juga ada perpustakaan di Desa Bantul seperti itu. Lalu untuk pemberdayaan masyarakat itu ada seperti Karang Taruna, terus kaum Rois dan lain sebagainya. Lalu saya tanya lagi juga, kan terus di tahun 2020 mungkin sekitar Maret, yaitu pandemi COVID-19 di Indonesia itu sudah mulai mewabah. Nah, itu program-program apa saja yang dibatalkan oleh Kelurahan Bantul atau Desa Bantul itu guna untuk penanggulangan COVID-19 ini gitu. Dan beliau menjawab kalau yang dibatalkan itu ada banyak, Mas. Beliau mengatakan seperti itu, hanya beliau tidak menyebutkan detailnya apa saja yang dibatalkan tersebut. Seperti itu. Lalu saya tanya, setelah
adanya COVID ini kan ada tadi banyak program yang dibatalkan, lalu itu kan untuk penanggulangan COVID. Nah, ini penanggulangan COVID ini berbentuk apa? Seperti itu, dan beliau menjawab ada melakukan pembagian BLT atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Nah, dalam BLT ini dari Kelurahan Bantul itu menyediakan dana sebesar Rp533.700.000 itu untuk BLT. Seperti itu. Lalu saya juga tanya, dalam penyaluran bantuan ini itu berbentuk apa? Berbentuk uang tunai kah atau berbentuk sembako? Lalu beliau itu menjawab bahwa bantuan itu berbentuk uang tunai, yang mana sudah mencapai tahap ke-9, yang mana tahap 1 sampai tahap 3 itu masyarakat menerima Rp600.000, terus tahap 4 sampai tahap 9 itu masyarakat menerima bantuan sebesar Rp300.000. Lalu saya tanya, siapa saja sih atau kategori apa dari masyarakat itu yang berhak menerima BLT ini? Lalu Bu Retno, Bu Cari itu beliau menjawab bahwa syarat itu ada beberapa. Yang pertama itu tidak menerima bantuan lain seperti PKH atau dan lain sebagainya. Itu kalau menerima bantuan PKH dan lain sebagainya itu, maka tidak bisa menerima BLT. Jadi emang BLT itu harus tidak menerima bantuan dari yang lainnya. Lalu yang kedua itu adalah masyarakat yang memiliki penyakit menahun. Lalu ini adalah janda perintis kemerdekaan atau janda veteran-veteran seperti itu. Lalu yang ketiga adalah korban-korban PHK. Itu adalah beberapa kriteria yang disampaikan oleh Bu Retno untuk yang menerima bantuan langsung tunai dari Kelurahan Bantul. Lalu saya tanya, untuk tahun 2021 kan ini pasti sudah dianggarkan untuk penanggulangan COVID ya. Itu beliau menjawab bahwa untuk tahun 2021 ini Kelurahan Bantul juga masih mempunyai program yang untuk penanggulangan COVID, yang mana BLT ini juga masih dianggarkan oleh Kelurahan Bantul, yang mana untuk 2021 ini per KK itu menerima Rp300.000 seperti itu. Lalu di tahun 2021 ini juga Kelurahan Bantul itu memiliki sebuah program yang bernama Aksi Kelurahan Aman COVID-19 ya, yang mana Kelurahan Bantul ini menyediakan kantong jenazah, sarung tangan latex, hand sanitizer, masker dan lain sebagainya. Seperti itu adalah program Aksi Kelurahan Aman COVID-19. Lalu juga selain itu juga Kelurahan Bantul ini akan menyediakan wastafel, face shield, APD dan obat-obatan ini dikhususkan untuk Satgas COVID Kelurahan seperti itu, dan juga adanya desinfektan atau penyemprotan desinfektan seperti itu. Mungkin itu teman-teman kurang lebih hasil wawancara saya bersama Bu Retno selaku Cari Desa Bantul, dan nanti untuk video wawancara saya bersama Pak Nanda akan saya tampilkan setelah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang sudah bersama Pak Nanda dari kelurahan di Bintang Kami Tua. Ini nanti ngapunten Pak, minta waktunya sebentar untuk diwawancarai. Ini nanti ada beberapa pertanyaan nanti saya tujukan ke Pak, dan nanti pertanyaan ini meliputi tentang alokasi dana desa untuk penanggulangan virus corona ini Pak. Itu. Jadi ngapunten sih Pak, minta waktunya sebentar ini. Yang pertama Pak, mungkin untuk dari di tahun 2020 ini kan awalnya pasti sudah merencanakan atau menganggarkan untuk beberapa program sebelum virus corona ini masuk di Indonesia dan mewabah sedemikian rupa, sedemikian besarnya seperti itu Pak. Nah,
rencana awal sebelum dialokasikan untuk penanggulangan virus corona itu ada apa aja Pak di bidang Bapak? Baik, terima kasih. Untuk di bidang saya itu ada bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan. Jadi ada beberapa bidang meliputi pembinaan Karang Taruna, PKK, Posyandu, dan LKD itu masuk di bidang saya. Dan untuk pemberdayaan masyarakat juga ada untuk peningkatan usaha mikro juga itu ada pemberdayaan kaum rois, pengajian ibu-ibu juga ada di bidang saya. Terutama lebih banyak di kesehatan. Itu rencana awal nih Pak di tahun 2020. Nah, lalu setelah virus corona ini masuk ke Indonesia dan mewabah hingga saat ini seperti itu, apa aja sih Pak ini dari program-program tadi yang kira-kira dibatalkan guna untuk penanggulangan virus corona ini? Baik, hampir 50% dari anggaran yang kami rencanakan di awal di tahun 2020 itu hampir 50% dipangkas. Jadi kita alihkan untuk penanggulangan COVID. Yang pertama untuk pembelian APD dan operasional Satgas. Yang kedua untuk bantuan BLT langsung. Jadi alhamdulillah Desa Bantul ini kita bisa menganggarkan BLT dari bulan April sampai Desember. Jadi ada 9 tahapan penyaluran BLT dan nominalnya itu yang tahap 1, 2, 3 itu 600 dan 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu 300. Jadi itu tadi hampir 50% nih Pak anggaran itu dipotong dan dialokasikan untuk penanggulangan virus corona ini. Lalu Pak tadi juga disinggung masalah pemberian bantuan BLTDD nih Pak tadi. Nah itu tadi dalam penyaluran bantuan itu berbentuk apa Pak itu? Kalau bantuan itu kita langsung uang ya. Jadi yang pertama itu 1, 2, 3 kita ikut aturan dari kabupaten, dari DPPK BPMD itu kita koordinasi sama Bank BPD untuk penyaluran bantuan. Jadi kita menentukan BNM itu melalui Musdes, terus kemudian kita laporkan di DPPK BPMD untuk BNM-nya, kemudian koordinasi dengan Bank BPD untuk proses penyalurannya. Dan untuk tahap selanjutnya 456 kita sudah bisa menyalurkan sendiri mandiri, jadi tidak lewat BPD tapi langsung memberikan. Nah itu nanti model penyalurannya kalau yang di BPD tadi masyarakat yang berhak menerima itu suruh datang ke BPD gitu Pak? Enggak, jadi kerjasamanya begini. Jadi setelah ada jadwal dari DPPK PMD itu kan koordinasi dengan bank, dan itu misalnya tanggal 26 ada di Desa Bantul, itu kan suatu kabupaten. Tanggal 26 di Desa Bantul itu kita mengundang BNM-nya itu tadi, BNM penerima itu, terus kemudian kita verifikasi, kita cocokkan lagi apakah itu persyaratannya sudah lengkap, terus kemudian pencairan di Bank BPD. Tadi tidak ke sana tapi masyarakatnya diundang di sini dan pencairannya di sini. Oh di sini pencairannya. Ya. Seperti itu. Dan itu tadi kan disinggung ya Pak untuk tahap 1 sampai 3 itu 600, lalu tahap 6 sampai 9 itu 300.000 rupiah. Nah itu nanti itu penerimaannya itu per kakak atau per orang Pak? Jadi untuk masalah penerima itu yang diajukan itu kita 1 kakak. Jadi 1 kakak, dan
Itu tahap 1 2 3 itu misalnya ABC, terus yang 4 5 6 selanjutnya D E F dan selanjutnya. Jadi kita melalui 1 sampai 9 itu BNM-nya 3 kali ganti. Jadi tiap 3 kali pencairan ganti BNM. Seperti itu. Lalu Pak, ini kategorinya apa aja sih yang berhak menerima itu? Mungkin jelas itu untuk orang-orang yang kurang mampu dan terdampak ya Pak. Nah, itu kategori orang yang kurang mampu dan dan terdampak itu apa saja Pak? Yang pertama itu mempunyai penyakit kronis, itu atau difabilitas. Kemudian ada lansia atau janda perintis kemerdekaan, itu masuk kategori. Dan ada satu lagi itu sakit difabilitas sama kehilangan mata pencaharian. Jadi korban PHK kemarin kan ada korban PHK asal-asalan. Nah, itu kita juga akomodir dengan bantuan BLT langsung dan habisnya. Lalu Pak, ngapunten ini pertanyaan lagi itu, ini kan untuk dana desa untuk tahun 2021 berarti sudah mulai direncanakan ya Pak. Nah, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang seperti ini, itu pasti ada program-program atau anggaran-anggaran yang dianggarkan khusus untuk penanggulangan virus corona ini. Nah, untuk dana desa 2021 ini apa aja Pak yang dialokasikan untuk penanggulangan virus corona ini? Hampir sama ya Mas, untuk tahun 2020. Jadi kita tetap menganggarkan untuk APD, untuk Satgas Covid dan operasional. Kemudian untuk barang yang diberikan pada masyarakat seperti hand sanitizer, masker dan face shield, nanti juga kita anggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Kemudian bantuan BLTDD juga masih kita anggarkan, ya, masih kita anggarkan 1 tahun. 1 tahun. Ya. Itu nominalnya kalau boleh tahu Pak? Nominalnya 300.000. 300.000 Ya. itu selama 1 tahun. Iya, 1 tahun. Ya mungkin itu Pak, Pak Nanda, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ngapunten juga ini ganggu, tadi mungkin sedang mengerjakan sesuatu tapi mengganggu waktunya, meminta waktunya sebentar. Dan ini tadi alhamdulillah udah tanya-tanya sama Pak Nanda dan beliau menjawab. Dan mungkin cukup sekian Pak, matur nuwun sangat gitu. Ya, sama-sama Mas. Jadi ngapunten ya, mungkin itu ya teman-teman, nanti insya Allah mungkin karena ini keterbatasan waktu juga ya Pak, mungkin nanti kalau ada waktu lagi mungkin bisa nanti pulau sowan kesini lagi untuk tanya-tanya lagi gitu ya Pak. Jadi matur suwun Pak Nanda, ngapunten sudah ganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten nggih Mbah, kula wawancarai sekedap. Ini kan Mbah Amin, niku kan angsal bantuan saking kalurahan niku, ingkang BLT niku. Nah niku simbah nampi berapa kali Mbah? Kaping 3. Oh 3 nggih. Ngapunten nek angsal ngertos nom jumlahipun berapa? 600 kaping 3. Oh 600 3 kali. Nggih. Terus ingkang niku kan namung 3 kali nggih Mbak. 600 niku. Nek saking simbah piyambak lebih napa luwih seneng nek diparingi bentuknya uang atau sembako ngoten niku Mbak? Wong niku nggih golek mawon Mas, napa temen ya. Nggih nggih. Terus selain saking bantuan kelurahan, simbah nampi napa mawon?
bantuan. Mboten angsal, namung saking kelurahan tok. Oh nggih. Sembako nggak boten angsal, BLT boten angsal, namun menapa kok BLT. Napa Pak? PKH nggih, mboten angsal. Namung BLT saking kelurahan Ibu. Siang boten angsal. Oh nggih. Nah, kalau pun dipun bosonen. Udah. Nggih. Nggih. Mugi-mugi niki mungkin saged dados bahan pertimbangan saking kelurahan juga mungkin Mbah nggih. Ingkang tahun niki dereng angsal 2021 nggih dereng. Insyaallah kalau ini kula nggih pun tanglet-tanglet kelurahan, insyaallah dianggarkan melih mungkin nggih kagem BLT niki. Nah, itu teman-teman tadi hasil wawancara saya bersama Bu Retno dan juga Pak Nanda, yang mana beliau ini adalah dari pihak Kelurahan Bantul. Dan juga tadi sudah saya tampilkan juga video hasil wawancara saya bersama Bu Amin, yang mana Bu Amin itu adalah salah satu penerima BLT dari Kelurahan Bantul. Seperti itu mungkin teman-teman, dan juga saya meminta maaf kepada teman-teman semuanya bahwa apabila penyajian video yang saya tampilkan itu kurang maksimal karena memang dikarenakan kurangnya perlengkapan atau peralatan dalam mengambil video dari saya. Jadi memang banyak sekali keterbatasan. Oleh karena itu saya meminta maaf kepada teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.